persidangan, ahli menyatakan pelaku utama tak layak jadi justice collaborator. Bagaimana pakar hukum pidana menanggapi hal ini? Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Yenti Ganarsi. Bu Yenti, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, Selamat kita juga sore, akan Al. sapa penasihat Ya, hukum Eliezer, Frederick J. Pina Kunari. Pak Frederick, selamat malam. Selamat malam, Mbak Niki. Oke, saya ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti, tadi ya, ada beberapa poin utama ya. yang di-highlight oleh saksi ahli. Salah satunya soal pelaku utama tidak layak jadi justice collaborator. Ini Ya. menyasar ke Eliezer tentunya. Kalau Bu Yenti, bagaimana melihat hal ini? Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan saya menyatakan satu, jangan disimpulkan untuk yang lain. Jadi yang pertama memang di dalam SE Surat Edaran Mahkamah Agung itu kan memang ada justice collaborator bersamaan dengan whistleblower dan kemudian restoratif justice ya itu ada. Nah itu kalau yang namanya justice collaborator itu memang harus bukan pelaku utama. Kenapa? Karena untuk membantu hakim untuk pengungkapan di mana ada peserta, ini tentu ada penyertaan, ada peserta yang sama-sama terdakwa yang kualitas kejahatannya lebih rendah dan itu bukan pelaku utama. Itu penting. Karena apa? Kalau pelaku utama semua orang berbondong-bondong jadi penjahat, semua orang berbondong-bondong jadi pelaku utama dan kemudian minta justice collaborator itu tidak bisa. Ya itu sudah benar. Tapi jangan dikaitkan dengan Eliezer ya. Karena kalau menurut saya Eliezer itu dalam konteks yang kami ikuti tiap hari ya, saya sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan saya mengajar hukum pidana, tindak pidana, semuanya saya mengajar itu adalah bahwa Eliezer itu kan hanya disuruh, bahkan kemungkinan hanya alat yang punya kehendak orang lain, gitu ya. Jadi oke, nggak masalah bahwa memang betul adalah pelaku utama itu tidak boleh mendapatkan perlindungan LPSK, tidak boleh mendapatkan justice collaborator GC, itu memang betul. Tetapi konteksnya, apakah Eliezer itu adalah pelaku utama? Kan ini kan hakim sudah memutuskan kan, sekarang sudah memutuskan sejak awal LPSK mengajukan, kemudian diberikanlah perlindungan dan sebagainya karena untuk justice collaborator itu kan memerlukan satu perlindungan perlakuan khusus ya karena pasti dia terancam meskipun tidak ada yang mengancam ayo diancam ini enggak tapi melihat kondisinya kan pasti terancam artinya apa ketika dia masuk ke justice collaborator bisa jadi dia tidak bisa menyampaikan karena takut gitu ya. Nah itu juga penting.